Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara. Saya adalah salah satu staf pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Pada hari ini saya akan menyampaikan topik pertama pada mata kuliah Ekonomi Regional dan Perkotaan, yaitu terkait dengan pengertian dan ruang lingkup ekonomi regional. Nah, ini kira-kira outline perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah deskripsi singkat mata kuliah dan learning outcome. Yang kedua adalah definisi ilmu ekonomi regional. Yang ketiga adalah konsep ruang, dan yang keempat adalah jenis-jenis wilayah. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah deskripsi singkat mata kuliah dan learning outcome. Nah, mata kuliah ini memperkenalkan teori-teori pokok dan teknik-teknik dasar untuk analisis dalam ilmu ekonomi regional beserta beberapa penerapannya dalam konteks perekonomian di Indonesia. Topik-topik yang dibahas pada mata kuliah ini adalah lokasi industri, distribusi spasial kegiatan-kegiatan ekonomi, struktur spasial ekonomi perkotaan, spesialisasi regional atau wilayah, pasar tenaga kerja regional dan interregional, teori pertumbuhan regional, kebijakan ekonomi regional, dan alat analisis perencanaan pembangunan regional. Dan untuk mengikuti mata kuliah ini, Anda dipersyaratkan sudah lulus ilmu ekonomi, kemudian mikro 1 dan makro 1. Nah, terkait learning outcome, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori-teori pokok dan teknik-teknik dasar dalam ekonomi regional, menggunakan alat-alat analisis terutama dalam menentukan sektor-sektor unggulan atau leading sektor di suatu wilayah, dan menjelaskan kebijakan otonomi daerah serta ketimpangan regional di Indonesia. Dan dari mata kuliah ini juga Anda diharapkan nanti mampu berpikir kritis, berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik, bekerja secara mandiri, dan mengelola waktu dengan baik. Ini adalah beberapa buku pegangan yang wajib ya sebenarnya menjadi bahan bacaan bagi Anda semua. Yang pertama itu adalah Meeken, Urban and Regional Economics. Yang kedua itu adalah Sullivan, Urban Economics. Lalu buku yang berikutnya itu merupakan karangan dari dosen di Departemen Ilmu Ekonomi, Profesor Priarsono, saya sendiri, dan Pak Firdaus, yaitu ekonomi regional. Lalu kemudian terkait nanti topik analisis input output, Anda juga bisa membaca lebih lanjut di buku yang pernah saya tulis, yaitu terkait dengan analisis input output perencanaan sektor unggulan. Nah, lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan definisi ekonomi regional. Kalau Anda lihat kan namanya ekonomi, kemudian regional, ada dua komponen kan disebut, berarti jelas ya, ekonomi regional ini merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, ekonomi regional ini sering juga dikatakan sebagai stepchildren in the family of economics, karena memang relatif baru kalau Anda lihat ya. Dan tahun 1956 itu baru terdapat landasan ya ilmu ekonomi regional yang diberikan oleh Walter Isaak. Nah, tetapi kalau Anda lihat di sini pelopor itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya, sejak tahun 1800-an, Pontunen dengan teori lokasinya, lalu ada Oppelin dan juga ada Loss. Nah, di Indonesia sendiri ilmu ekonomi regional itu baru populer di tahun 1970-an, di mana pemerintah di situ mulai menyadari bahwa kebijakan ekonomi itu tidak dapat dibuat seragam ya untuk setiap daerah, karena kondisi dan potensi suatu daerah satu berbeda dengan daerah lainnya. Nah, kalau Anda membaca di literatur yang Ibu sebutkan tadi ya, di situ banyak dibahas perbedaan antara ekonomi geografi dan regional ekonomi.
Nah, kalau ekonomi geografi ya fokus kepada kegiatan ya di suatu lokasi dan bagaimana wilayah di sekitarnya bereaksi atas kegiatan tersebut. Nah, kegiatan di sini bisa kegiatan di sektor pertanian, kegiatan di sektor pertambangan atau penggalian, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ingat di situ dia fokus pada kegiatan secara individu, ya. Dan fokus utamanya juga mempelajari dampak satu atau sekelompok kegiatan di suatu lokasi terhadap kegiatan lain di lokasi lain, atau bagaimana kinerja kegiatan di suatu lokasi itu sebagai akibat dekat atau jauhnya lokasi itu dari lokasi kegiatan lain. Nah, bagaimana dengan ekonomi regional? Ya, ekonomi regional tidak membahas satu kegiatan, tetapi menganalisis suatu wilayah atau bagian wilayah secara keseluruhan, atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam, dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah. Jadi itu perbedaan utama antara ekonomi geografi dan ekonomi regional. Dan kalau Anda katakan tadi, ya mungkin Anda berpikir ya, karena ekonomi regional ini baru muncul ya, ini terbersit di benak Anda. Apakah ekonomi regional itu merupakan ilmu yang berdiri sendiri? Ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mencoba melihat ya pertanyaan-pertanyaan penting yang dulu sudah pernah Anda bahas di mata kuliah ekonomi. Yang pertama itu kan, kalau Anda ingat dulu ya, persoalan pokok ilmu ekonomi itu kan mencakup 3 hal utama. Yang pertama itu adalah what commodities shall be produced and in what quantities. Nah, ini kan terkait dengan apa, demand dan supply. Ya, jadi komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa kuantitasnya. Lalu kemudian how, ya how itu bagaimana atau oleh siapa barang tersebut diproduksi. Lalu kemudian yang ketiga for whom, kan? Untuk siapa sih sebenarnya barang-barang tersebut akan diproduksi. Nah, ketiga pertanyaan tersebut itu yang melandasi analisis ekonomi klasik. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu muncul juga pertanyaan when, ya, kapan berbagai kegiatan tersebut itu dilaksanakan. Nah, pertanyaan keempat ini melandasi dynamic economics analysis ya. Jadi di situ sudah memasukkan unsur waktu di model ekonomi yang dinamis tersebut. Nah, keempat pertanyaan tersebut ya, prinsip-prinsip ekonomi yang Anda pelajari ya dari keempat pertanyaan tersebut masih berlaku secara umum di seluruh tempat. Ya, padahal tadi sudah dikatakan bahwa potensi masing-masing wilayah itu berbeda. Jadi aplikasi ilmu ekonomi yang Anda pelajari itu dulu itu dianggap bisa diaplikasikan dimanapun ya, tanpa memandang wilayah. Sementara tadi di satu sisi seperti yang sudah saya katakan bahwa ingat, wilayah itu berbeda-beda, potensinya berbeda-beda, lahannya berbeda, jumlah angkatan kerjanya berbeda, kualitas tenaga kerjanya berbeda. Maka ada yang mengatakan bahwa tradisional ekonomi teori tersebut itu mengabaikan aspek spasial. Jadi kalau Anda membaca nanti buku, mereka mengatakan spaceless world, lalu wonderland of no dimension. Ya. Kenapa? Fakta tadi bawah ya. Ibu katakan kondisi tiap-tiap daerah tidak sama. Ya, Anda bisa lihat ketersediaan prasarana berbeda, keterampilan tenaga kerja yang seperti saya katakan berbeda, kepadatan penduduk juga berbeda. Padatan penduduk kan mempengaruhi ketersediaan angkatan kerja. Harga faktor produksi, Anda ingat ketika di ekonomi kan faktor produksi itu ada tenaga kerja, capital, dan lahan. Nah, ini kalau Anda lihat di tabel ini, jumlah penduduk ini adalah yang biru, ini adalah tabel jumlah penduduk tahun 2020 ya, di masing-masing provinsi di Indonesia. Kan Anda lihat ada keragaman ya di situ terkait dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah ya, baik jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di situ. Lalu tabel yang sebelah kanan ya, yang ini memperlihatkan harga tenaga kerja per jam ya, upah tenaga kerja per jam ya.
Dan masing-masing provinsi kalau Anda perhatikan kan berbeda-beda ya upah tenaga kerja. Artinya apa? Wilayah itu tidak homogen. Ya. Belum kalau kita bicara lagi infrastrukturnya. Belum lagi kalau kita bicara kesuburan lahan dan sebagainya. Nah, lalu kita masuk ke topik berikutnya yaitu terkait dengan konsep ruang atau region. Nah, kalau kita bicara ruang ya, ruang itu dibangun oleh beberapa unsur. Unsur yang pertama itu adalah jarak ya. Jarak itu ada dua, ada jarak absolut yaitu jarak yang diukur dalam kilometer, bisa juga dalam meter ya. Lalu kemudian ada jarak relatif diukur berdasarkan waktu tempuh, menit atau jam. Nah, kalau Anda perhatikan contoh yang saya buat di sini, saya mencoba melihat jarak absolut dan jarak relatif ya dari kampus IPB Dramaga Bogor ke Monas Jakarta ya, kalau Anda lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat jarak absolutnya itu kalau Anda lewat tol dari kampus IPB Dramaga ke Monas itu selalu tetap sekitar 67 km ya. Itu jarak absolut. Nah, kalau jarak relatif ini ketika saya mencari di menggunakan aplikasi Google pada waktu itu ya, saya mencari itu jaraknya jarak relatif itu sekitar 1 jam 31 menit. Dan jarak relatif itu berubah-ubah tergantung hari ya, waktu. Misalnya ketika weekend mungkin lebih cepat lagi ya jarak tempuh antara kampus IPB Dramaga dengan Monas. Tetapi pada saat weekday, jam-jam padat itu jarak relatif bisa lebih dari 2 jam. Ya. Jadi penting bagi Anda untuk membedakan konsep jarak absolut dan jarak relatif. Lalu kemudian yang kedua ya, unsur dalam konsep ruang ini jelas lokasi ya. Anda kan sering melihat bahwa Jakarta, sering membaca maksud saya bahwa Jakarta ini terletak di Lintang Selatan, lalu kemudian berapa derajat ya, bujur barat, bujur timur dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan lokasi. Yang ketiga itu adalah bentuk ya. Nah, Anda akan sering melihat, kalau Pulau Kalimantan misalnya ya, wilayah di Pulau Kalimantan ya, Pulau Kalimantan Selatan itu kan berbentuk burung ya, misalnya ya, seperti itu. Dan kalau Anda lihat DKI Jakarta juga dia memiliki bentuk ya. Lokasinya seperti apa, ruangnya itu seperti apa. Lalu kemudian ruang itu memiliki ukuran atau skala ya, jelas ya. Misalnya Pulau Jawa itu berapa kilometer persegi ya. Lalu Provinsi Aceh misalnya luasnya berapa kilometer persegi. Nah, unsur-unsur tersebut ya secara bersama-sama itu menyusun unit tata ruang yang disebut dengan wilayah. Singkatnya ya, jadi wilayah itu disusun paling tidak oleh 4 dimensi ini. Kemudian ada beberapa istilah penting yang harus Anda ketahui juga ya ketika mempelajari ekonomi regional ini. Nah, ini istilah wilayah itu mengacu pada pengertian ruang secara umum yang kita bahas tadi. Lalu istilah daerah, nanti ada istilah daerah juga, itu digunakan untuk ruang yang terkait dengan batas administrasi pemerintahan. Lalu istilah kawasan itu digunakan untuk wilayah yang memiliki kesamaan kondisi fisik. Kemudian istilah perekonomian daerah ya itu terkait dengan wilayah administrasi pemerintahan seperti provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan. Nah, istilah region dalam bahasa Inggris itu umumnya diterjemahkan dengan wilayah. Jadi ini beberapa istilah penting. Dan berikutnya kita masuk ke jenis-jenis wilayah. Nah, sebagaimana yang Anda lihat di sini bahwa ada 4 wilayah tersebut ya, konsep wilayah. Jadi ada wilayah administratif, wilayah homogen, wilayah nodal atau fungsional, dan wilayah perencanaan ya. Nah, kita masuk ke yang pertama ya, konsep wilayah pertama yaitu adalah wilayah administratif. Ini paling gampang. Kalau ditanya kan, misalnya Anda ditanya dari mana, asalnya dari mana, pasti kan Anda langsung menyebut wilayah administratif. Oh, misalnya saya berasal dari Sumatera Selatan, itu kan berarti wilayah administratif. Wilayah administratif itu sendiri secara formal ini mengacu kepada wilayah yang batas-batasnya
kota provinsi di Indonesia ada berapa? 34 ya. Lalu kabupaten kota itu banyak di Indonesia, ada lebih 500 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kecamatan, kemudian lalu ada desa atau kelurahan, lalu ada RT atau RW. Kemudian kalau Anda lihat di sini wilayah administratif itu paling banyak konsep wilayah ini digunakan. Kenapa? Karena dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan wilayah itu diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah. Sehingga menjadi lebih praktis jika pembangunan wilayah didasarkan pada satuan wilayah administrasi yang telah ada, ya. Jadi kan pemimpinnya jelas, kalau wilayah administrasi provinsi apa yang dimintakan pertanggungjawaban, misalnya ketika suatu kebijakan diimplementasikan di provinsi, ya kita bisa menunjuk gubernur. Kalau di kabupaten itu kita bisa menunjuk kepada siapa yang bertanggung jawab, bupati dan seterusnya. Nah, wilayah yang alasan yang kedua juga kenapa wilayah administratif ini banyak digunakan, karena apa? Wilayah batas yang ditentukan berdasarkan satuan administrasi ini lebih mudah dianalisis, ya, karena pengumpulan data ya itu sudah sejak lama ya di berbagai wilayah ini menggunakan satuan wilayah administrasi. Jadi nanti kalau seperti yang Ibu tunjukkan tadi ya, kalau untuk jumlah penduduk kan pasti yang dilihat itu adalah jumlah penduduk berdasarkan wilayah administrasi, yaitu provinsi, kabupaten, ya, kecamatan, ya, RT, RW dan sebagainya. Demikian juga dengan data inflasi, ya. Data inflasi itu contoh yang lain lagi itu dikumpulkan dari kota-kota, kabupaten atau kota penting di Indonesia. Ada 90 kalau nggak salah ya, kabupaten kota yang menjadi basis dalam pengumpulan data inflasi. Seperti itu kira-kira. Lalu kemudian kita pindah ke konsep wilayah yang berikutnya, yaitu wilayah homogen. Ya. Apa itu wilayah homogen? Ya, kalau menurut Richardson dan Huber, ya, wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi, ya, jadi wilayah tersebut dibatasi berdasarkan keseragaman secara internal. Nah, apa saja? Misalnya karena kesamaan topografi atau iklim, bisa juga karena kesamaan sosial politik. Bisa juga karena kesamaan agama, suku dan lain-lain, atau wilayah tersebut sama secara ekonomi. Misalnya dilihat dari struktur produksi dan konsumsi yang homogen atau pendapatannya yang homogen. Contohnya apa sih? Nah, contoh wilayah homogen itu adalah wilayah Pantura di Indonesia. Mungkin ada di antara Anda yang berasal dari wilayah Pantura, ya. Pantura itu pantai utara Jawa, ya. Ada pantai utara Jawa Barat, ya. Kalau kalian lihat, ya. Ini kira-kira wilayah Pantura itu kan kalau Anda perhatikan di sini ya melampaui berbagai wilayah administratif, ya, melampaui berbagai provinsi ya kalau Anda lihat ya, dan juga berbagai kabupaten kota. Jadi wilayah Pantura kalau Anda lihat yang garis merah itu, ya, ini Pulau Jawa, ya, perhatikan ya. Jadi dia kan melampaui garis merah tersebut melampaui berbagai wilayah administratif. Nah, kita ambil contoh tadi. Contoh wilayah homogen ini adalah pantai utara Jawa Barat. Mereka memiliki kesamaan, yaitu diproduksi padi. Ya, mereka sebagai salah satu lumbung padi, dan itu meliputi berbagai kabupaten yang ada di pantai utara Jawa Barat. Sehingga setiap perubahan yang terjadi, misalnya pemerintah merubah subsidi harga pupuk, subsidi suku bunga kredit, dan yang lain-lain terkait dengan pertanian, produksi padi itu akan mempengaruhi kabupaten-kabupaten tadi yang ada di pantai utara Jawa Barat, ya, melalui proses yang sama. Seperti itu kira-kira. Itu yang disebut dengan wilayah homogen. Nah, yang ketiga ya, kita mengenal lagi istilah yang berikutnya, itu adalah wilayah nodal atau wilayah fungsional, ya. Apa sih wilayah nodal itu? Nah, wilayah nodal itu dilandasi oleh adanya faktor ketidakmerataan. Nah, beda ya kalau tadi homogen. Yang sekarang itu wilayah nodal ini dilandasi oleh adanya faktor ketidakmerataan atau
atau faktor heterogenitas ya. Nah, akan tetapi ya wilayah-wilayah ini itu satu sama lain saling berhubungan secara erat, secara fungsional ya. Jadi wilayah nodal itu terdiri dari yang pertama atom. Ya, atom itu wilayah yang menjadi atom itu merupakan pusat atau sentral atau metropolis ya. Lalu yang kedua itu adalah apa? Wilayah periferi, ya, wilayah pinggiran bahasa lainnya, atau wilayah hinterland, atau wilayah pendukung, atau wilayah belakang ya. Kalau Anda sering membaca apa namanya literatur ya. Nah, wilayah atom dan periferi ini saling komplement, saling melengkapi, walaupun mereka tadinya apa? Homogen ya. Contohnya apa sih ya? Contoh wilayah nodal ini adalah wilayah Jabodetabek ya. Contohnya. Jadi wilayah Jabodetabek ini kalau Anda lihat di peta ini ya, Jakarta itu sebagai atom ya, sebagai pusat ya. Jakarta itu. Lalu kemudian wilayah belakangnya itu, di situ kan ada Bogor. Bogor itu ada dua, ada kabupaten dan ada apa kota. Jadi Bogor, kabupaten kota, ada Tangerang, ya, lalu kemudian Bekasi, Depok, ya. Depok ini menjadi wilayah penyangga bagi wilayah apa DKI Jakarta tersebut ya. Dan batas wilayah nodal itu tadi tidak tergantung dengan wilayah administratif, bisa melingkupi berbagai wilayah administratif. Kita di Jakarta, lalu ada Bogor, ada Tangerang, ada Bekasi, ada Depok ya. Jadi batas wilayah nodal ini ditentukan oleh sejauh mana pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi jika diganti oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya. Dan kalau Anda perhatikan ya, di situ pertukaran barang dan jasa serta faktor produksi secara internal di dalam wilayah tersebut merupakan suatu hal yang mutlak yang harus ada ya. Daerah belakang ya, kalau kita kembali ke contoh tadi, Bodetabek, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok ya, itu mereka menjual jasa ya kepada daerah inti, yaitu daerah Jakarta ya. Seperti itu kira-kira. Sehingga kalau Anda lihat ya, tidak mengherankan ya kalau per siang hari penduduk Jakarta itu sangat banyak, karena pekerja yang berasal dari daerah penyangganya Bodetabek tadi itu ke Jakarta menyediakan jasa tenaga kerja. Nanti kalau malam penduduk Jakarta itu tinggal setengahnya, karena mereka pulang ke daerah masing-masing, daerah belakangnya tadi yaitu Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok ya. Seperti itu kira-kira wilayah apa nodal atau wilayah fungsional. Nah, yang keempat itu adalah wilayah perencanaan ya. Jadi menurut Bounderbill ya, wilayah perencanaan itu adalah wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, menurut Claassen, ciri-ciri wilayah perencanaan itu adalah cukup besar untuk mengambil keputusan yang berskala ekonomi, kemudian mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada, lalu mempunyai struktur ekonomi yang homogen dan mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan, lalu menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan. Lalu masyarakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran ya bersama terhadap persoalan-persoalannya. Contohnya apa? Contohnya DAS. DAS itu apa? DAS itu adalah daerah aliran sungai ya. Jadi batasnya bukan wilayah administratif kalau daerah DAS itu, tetapi berdasarkan batas ekologis dan lintas wilayah administratif. Sehingga penanganannya itu memerlukan kerjasama antar satuan wilayah administratif yang terkait. Nah, contoh DAS di Indonesia yang paling terkenal itu adalah daerah aliran Sungai Ciliwung. Ya, kalau Anda lihat kan daerah Hulu itu kan sekitar puncak, yaitu Kabupaten Bogor. Lalu kemudian sungai tersebut mengalir melewati kota Bogor ya, wilayah-wilayah kecamatan ya, di situ bisa Anda lihat dari gambar ini ya, daerah aliran sungai tersebut ya, lalu kemudian melewati daerah-daerah lainnya sehingga mencapai Jakarta. Sehingga kalau terkait dengan upaya untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta itu nggak bisa Jakarta sendirian, karena apa? Ciliwung ini kan melampaui lintas wilayah atau lintas administrasi, sehingga diperlukan kerjasama antara wilayah hilir, tengah, dan hulu. Jadi antara daerah DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta dengan kabupaten kota
Bogor, lalu kemudian dengan daerah-daerah lain yang dilaluinya tersebut. Nah, berikutnya itu adalah tujuan ilmu ekonomi regional ya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama itu adalah menciptakan full employment. Anda tahu full employment itu kan kondisi kerja penuh, tapi di tingkat wilayahnya. Atau setidak-tidaknya tingkat pengangguran yang rendah itu harus menjadi fokus pemerintah pusat ya maupun daerah ya, terutama terkait dengan ekonomi regional ini. Kemudian adanya economic growth ya. Economic growth itu penting, pertumbuhan ekonomi ya. Karena dengan ekonomi growth yang tinggi, Anda tahu bahwa penyerapan tenaga kerja bisa juga tinggi. Lalu kemudian yang berikutnya terciptanya price stability atau stabilitas harga. Lalu yang lebih penting agar pembangunan itu bisa berkelanjutan itu terjaganya kelestarian lingkungan hidup, pemerataan pembangunan dalam wilayah itu juga penting. Lalu menetapkan sektor unggulan ya, nanti Anda akan belajar teknik bagaimana menentukan key sektor atau leading sektor di suatu wilayah. Lalu membuat keterkaitan antar sektor yang lebih serasi dalam wilayah sehingga menjadi bersinergi secara berkesinambungan. Lalu yang berikutnya itu juga penting ya untuk pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Nah, saya bisa mengambil contoh, saya bisa memberikan contoh yang berikut ini terkait dengan apa namanya growth, pertumbuhan ekonomi wilayah. Nah, kalau Anda lihat dari tabel ini ya, bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah itu masing-masing provinsi kan berbeda-beda, tidak sama ya. Jadi kondisinya tidak sama sehingga perlu upaya-upaya dari berbagai pemerintah ya, provinsi di sini ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kalau Anda lihat di sini kan pertumbuhan ekonomi itu masih terpusat di Pulau Jawa, provinsi-provinsi di Pulau Jawa ya. Kalau Anda lihat seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan seterusnya. Dan ini tadi PDRB tadi ya, kalau di tingkat nasional namanya PDB, produk domestik bruto, kalau di tingkat regional namanya produk domestik regional bruto. Ini dibangun oleh sektor ya. Kalau Anda lihat ini ada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, industri pengolahan, lalu pengadaan listrik dan gas, hingga sektor 17 jasa lainnya. Ini klasifikasi sektoral yang umum digunakan oleh BPS ya. Nah, ini misalnya di PDRB Aceh ya, ini contohnya ya. Dan kalau Anda lihat tadi ya PDRB sektoral ya di Aceh ya, nah itu kan terlihat bahwa kontribusi masing-masing sektor 17 sektor tadi berbeda-beda. Dan demikian juga dengan di provinsi yang lainnya. Jadi struktur perekonomian Aceh itu bisa berbeda dengan struktur perekonomian provinsi. Baik, saya kira demikian untuk materi pertemuan ya, yang pertama ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.